Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini izinkan kami dari kelompok 2 memaparkan materi terkait kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Video ini kami buat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampuh oleh Dr. Niswatin SPD SE MSA. Nah, dalam video ini kami akan mencoba membandingkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konvensional. Simak terus videonya. Nah, berikut ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Fadel Tosan, lalu ada Angel Arvera Coanto, dan dengan saya sendiri, Inaya Helino. Jadi, kerangka dasar merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengguna dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Paradigma dasar yang mendasari transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual, atau biasa kita sebut al-falah. Asas-asas transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah, lalu ada keadilan, lalu ada kemaslahatan, ada juga keseimbangan, dan yang terakhir ada universalisme. Pada asas persaudaraan, prinsip persaudaraan ukhuwah esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing economics, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah itu sendiri pula dalam transaksi syariah berdasarkan pada prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi dengan beraliansi. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan, yang dimana esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, masyir, gharar, dan haram. Nah, sedikit kita jelaskan bahwa esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang, serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya. Seperti murabahah tangguh dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi, termasuk pertukaran uang yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. Sedangkan esensi kezaliman atau zulm adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya, serta mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Esensi masyir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian atau gambling. Sedangkan esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Dan yang terakhir ada esensi haram, yang dimana haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah atau halal serta bermanfaat dan membawa kebaikan atau taib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Transaksi syariah sendiri yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, akal, keturunan, jiwa dan keselamatan,
serta harta benda. Lalu ada prinsip keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Lalu yang terakhir ada prinsip universalisme atau syumuliyah. Esensinya dapat dilakukan oleh dan dengan untuk semua pihak yang berkepentingan atau biasa kita sebut stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau biasa kita sebut rahmatan lil alamin. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi yang hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Lalu, ada prinsip kebebasan bertransaksi yang diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, ada uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, ada tidak mengandung unsur riba, lalu tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, dan tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi. Selanjutnya ada transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Selanjutnya tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup. Ruang lingkup yang membedakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan konvensional bisa kita lihat pada perbandingan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan konvensional, di mana keuangan konvensional bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya. Dan dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas, keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lain. Sedangkan tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lain dari laporan keuangan syariah yang pertama ada meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Lalu, tujuan lainnya ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Selanjutnya ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir, tujuan dari laporan keuangan syariah memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation, fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya ada ruang lingkup pengguna dan asumsi dasar. Jadi, pengguna laporan keuangan syariah memiliki beberapa perbedaan dari laporan keuangan konvensional, karena diantaranya ada beberapa pengguna berikut dalam laporan keuangan syariah, yaitu pemilik dana qard, pemilik dana investasi syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta ada pengawas syariah. Selain itu, pengguna laporan keuangan selebihnya sama dengan laporan keuangan konvensional. Ada investor, ada karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan lainnya.
Selanjutnya, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan syariah tidak hanya ada keberlangsungan usaha, tapi ada dasar akrual. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional, asumsi dasarnya hanya keberlangsungan usaha yang sama pengertiannya dengan keberlangsungan usaha akuntansi syariah, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha entitas dan entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Berikutnya ada perbedaan karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah dan konvensional. Dalam laporan keuangan syariah, karakteristik dibagi menjadi 5, yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, dapat dibandingkan, dan keandalan. Sementara di konvensional ada karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Pertama, laporan keuangan syariah harus dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Yang kedua ada relevan. Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi yang tercantum di dalamnya harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Serta materialitas. Artinya informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selanjutnya keandalan. Kriteria laporan keuangan yang informasinya andal. Pertama, penyajiannya itu tepat, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Serta yang terakhir ada laporan keuangan harus dapat dibandingkan, yakni dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam laporan keuangan konvensional yang pertama, karakteristik kualitatif fundamental. Ada yang pertama relevansi, materialitas, dan representasi tepat. Relevansi sama halnya seperti di syariah, informasi keuangan yang harus relevan untuk mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Sama seperti di syariah juga ada materialitas. Informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Lalu sama halnya dengan dalam keandalan ada penyajian yang tepat, maka di konvensional ada representasi tepat. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, 3 karakteristik harus dimiliki, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif peningkat ada keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan keterpahaman. Kurang lebih ada beberapa karakteristik syariah yang mirip dengan konvensional, tapi ada juga yang berbeda, seperti di syariah ada keandalan, di konvensional tidak ada. Tapi di keandalan ada kriteria penyajian tepat, dan di konvensional ada ketepatan waktu juga. Dan ada di syariah ada netralitas, sementara di konvensional tidak ada. Jadi beberapa karakteristik yang ada di syariah tidak ada di konvensional, dan di konvensional tidak ada di syariah. Kemudian unsur-unsur laporan keuangan syariah. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana syariah temporer, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan dan beban. Kemudian sedangkan di unsur-unsur laporan keuangan konvensional,
Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Terakhir, perbandingan antara kerangka konseptual akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah dilihat dari definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama, pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Paragraf 110 berbunyi, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jikalau yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir atau ke dalam entitas syariah. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian definisi dari pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Proses ini menyangkut pemeliharaan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran tersebut yang pertama biaya histori, biaya kini, dan nilai terrealisasi atau penyelesaian. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasa digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain, misalnya persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih. Atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Sedangkan definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan konvensional. Yang pertama, definisi pengukuran adalah proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan akan diakui dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Proses ini mencakup pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya histori, biaya kini, nilai terrealisasi dan penyelesaian, serta nilai kini. Dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Sebagai contoh, persediaan biasanya dicatat sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai terrealisasi neto. Sekuritas yang dapat dipasarkan dapat dicatat sebesar nilai pasarnya dan liabilitas dapat dicatat sebesar nilai sekarang. Kemudian definisi pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 438. Paragraf tersebut menyatakan pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan pos tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Baiklah, sekian pemaparan materi terkait perbandingan kerangka konseptual antara standar akuntansi keuangan konvensional dan standar akuntansi keuangan syariah. Maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.